Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtima. Kali ini kita akan membahas tentang mencegah tindakan merusak menjadi membantu. Nah, di sini berdasarkan apa ya? Boleh dibilang pola-pola yang boleh dibilang sangat tidak bagus ya. Sebenarnya ini membahas bukan politik, bukan agama, tapi ke arah bisnis itu. Kita tahu kalau sekarang ada resto dari franchise luar atau pokoknya tempat-tempat ngopi dari franchise luar ini di demo, digerebek, orangnya datang marah-marah, nggak jelas, gitu. Mintanya apa, gitu. Mau ditutup juga nggak bisa, gitu. Ujung-ujungnya kan mengganggu ya, mengganggu dalam artian ya mereka harus paham di sini antara politik, ideologi sama bisnis atau cari uang gitu loh. Mereka asumsi kalau membeli makanan atau minuman di tempat yang mereka curigain atau mereka tandain itu istilahnya membantu uh, pembunuhan genocide di negara Timur Tengah lah gitu. Nah, di sini permasalahannya adalah pemikirnya ini apa ya? Terlalu jauh gitu, terlalu ya boleh bilang terlalu halu ya, terlalu halu gitu. Ini bahas kita masalah bisnis, masalah lapangan kerja, masalah karyawannya yang menghidupi keluarganya. Masalahnya adalah mereka nggak bisa datang langsung ngerusak gitu, ngerusak suasana, yang jelas ngerusak suasana. Karena kalau seperti itu kan orang jadi mau ke sana jadi takut, jadi ya ujung-ujungnya kan kasihan kalau tempat usahanya itu ditutup, ya otomatis karyawannya ya dirumahkan. Nah, saat karyawannya dirumahkan, apa mereka mau menanggung gitu loh? Apa mereka mau menanggung dari perbuatannya sebelumnya ya, yang istilahnya ngerusak atau ya, boleh dibilang mengganggu bisnis gitu ya, mengganggu jalannya bisnis sebenarnya. Di sini harus membedakan ada bisnis politik ya. Kalau kalau kita di Indonesia ini mendingan kalau saran saya teman udah urusin bangsa sendiri aja deh gitu. Urusin bangsa sendiri, urusin benar-benar bangsa sendiri. Yang di sana lagi perang, yang di sini lagi kelaparan, yang di sini lagi pengangguran, itu yang diurusin, itu yang lebih penting gitu. Daripada mereka ya nggak tahu lah gunanya apa sih kayak gitu, buang-buang waktu, nggak berguna juga gitu. Ngurusin negara orang apa gunanya untuk bangsa Indonesia gitu. Kita bangsa Indonesia harus memajukan anak bangsa. Contohnya channel ini kita bikin konten bisnis online biar nanti anak bangsa pada bisa cari duit dari rumah, nggak pada mager main handphone, nggak pada ya pokoknya narkoba, nggak pada judi online. Semua kan tujuannya itu gitu ya, yang lebih baik lah daripada cuma demo-demo bawa-bawa bendera negara lain gitu loh. Ya kita punya bendera sendiri gitu. Kita punya bendera merah putih. Kita punya pahlawan-pahlawan yang berjuang yang mati-matian demi Indonesia gitu. Jangankan Indonesia, sebelum Indonesia aja mereka berjuang tuh, untuk daerahnya sendiri. Pahlawan dari Aceh, pahlawan dari Jawa. Nah, sekarang kok mereka mengklaim ya main demo di rumah makan gitu, main demo di tempat ngopi gitu. Ya kayaknya kecil banget gitu, makanya tindakannya itu tindakan yang pola pikir kerdilnya di sini statement apa ya, lebih baik bukan masalah kita harus hidup untuk akhirat ya, masalahnya kita hidup di dunia ini juga bisa ke akhirat kok tanpa ngelakuin kayak mereka itu gitu loh. Di sini contohnya perbandingannya, kalau mereka nggak suka franchise ada di Indonesia, kenapa daripada demo-demo mendingan mereka bersatu bergabung tuh bikinlah
satu koperasi atau usaha dagang untuk di luar negeri, nggak harus di Amerika tapi di negara lain juga itu, daripada kerjanya cuma ngedemo-demo gitu kan. Lebih baik usaha, waktunya belajar tentang bisnis, belajar tentang konsumen, tentang marketing, tentang penjualan. Jadi apa, berguna gitu. Mereka dapat duit, ya terserah mau mereka apain nih, kayak mau mereka sumbangkan sama yang di Indonesia yang kelaparan, sebagian mau disumbangkan ke yang lagi perang sebagai ya dana bantuan. Perang mau apapun ya, mau kita pro dan kontra, ya tetap yang namanya korban ini ya kita bantu gitu loh. Namanya korban kita bantu gitu, nggak bisa pilih kasih. Ada orang sakit, milih-milih gitu. Kalau di depan mata bisa milih-milih gitu ya, gue milih yang itu aja, yang itu gue nggak suka. Nggak bisa kayak gitu. Kita sebagai manusia kalau ngelihat orang luka pasti kita tolong gitu. Orang luka ya pasti kita tolong gitu. Beda kalau lagi mau perang gitu. Di sini kan perang zaman sekarang itu nggak perang murni ya. Perangnya itu titipan titipan blok-blok negara lain. Nggak kayak benar-benar murni merebut mempertahankan daerah. Sekarang tuh nggak seperti itu. Jadi kayak perangnya di mana, senjatanya dari Rusia, senjata kiriman dari Korea, itu jadi apa gitu. Kalau mau perang ya perang lah gitu. Kalau seadanya ya itu gitu. Jantan ya kayak gitu. Dan yang perang negara lain ya kita nggak harus ngerusak di negara sendiri gitu. Di sini merusak ini ya seperti itu, merusak bisnis, merusak jalannya perekonomian. Banyak usaha-usaha yang tutup karena ulah-ulah orang yang demo, koar-koar, marah-marah masuk. Sekarang kalau masuk ke rumah makan minum nggak beli, mendingan nggak usah gitu loh, malu-maluin lah gitu. Apalagi ya sampai dimasukin ke sosmed, ke TikTok, itu nggak malu apa itu nggak malu gitu loh. Apakah nggak ada kegiatan jam-jam seperti itu? Orang lain istirahat minum kopi, orang lain bisnis cari ide produktivitas minum kopi, mereka masuk marah-marah. Wah, gitu aja terus kerjanya. Besok cari tempat lagi seperti itu, besok cari tempat lagi seperti itu. Otaknya udah didogma sama, ya boleh dibilang ini, boleh dibilang mentor, ajarannya salah, atau ya ya menyedihkan sekali lah gitu orang-orang yang kayak gitu. Di ini kalau ada orang-orang seperti itu istilahnya ngejedok di Indonesia, ini yang menghambat generasi nanti. Makanya ya orang-orang kayak gini, kalau kalian masuk dalam zona orang ini, ya beruntung kalian nonton video ini gitu. Kalian bisa berubah, kalian bisa banting setir, kalian bisa keluar dari seperti itu. Mulai ya saat saat ya kalian punya hati lah, kalau disuruh apa grebek-grebek atau demo-demo, ya kalian mikir lah gitu loh. Waktu itu mahal banget, waktu ya dari pagi sampai siang sampai sore itu mahal banget gitu loh. Jangan cuma habis buat kayak gitu, kalian bikin sesuatu lah, bikin bisnis, bikin usaha, bikin gimana caranya membantu orang yang kelaparan, membantu orang yang lagi bingung, kesulitan keuangan, pengangguran, membantu lapangan kerja, membantu kemiskinan di daerah timur. Mikir juga itulah, jangan mikirin ngacak-ngacak di kota doang ya ajarannya, tapi dari Timur Tengah itu. Pikirin di Indonesia, daerah tengah, daerah timur, Indonesia tengah, Indonesia timur, banyak banyak apa sih, ketimplangan gitu, banyak ketimplangan ya. Karena dulu kan ya emang ekonominya berpusat di selalu ke barat, selalu di barat, selalu di Jawa. Yang lainnya jadinya emang ya lambat gitu. Makanya di sini ya kalian kalau misalnya tinggal di luar Pulau Jawa mulai, atau yang lagi tinggal di Jawa, ya kalau mau sumbang sih
ke yang lain silakan, karena setiap tindakan kalian mungkin bisa merubah ya, bisa menginspirasi banyak. Daripada gerebek-gerebek atau demo, lebih baik coba buka keterampilan, kelas keterampilan, atau kelas kalian bisanya apa, hobinya apa gitu. Hobinya apa, namanya orang itu pasti punya punya gen ya, punya gen dia nih, uh, sukanya apa, hobinya apa, nggak bisa dibohongin. Mau misalnya orang itu apa, mau kerudungan, dia suka metal, kayak kayak band Bacepot itu, biar cewek-cewek kerudungan metal juga. Yang cowok juga gitu, nggak usah pada munafik gitu. Kalian sukanya apa dulu kecil, kalian itu yang terinspirasi apa, pernah dikasih sama orang tua, pernah diajak jalan-jalan kemana, pernah saat-saat dulu megang kertas origami, saat-saat dulu megang lukisan waktu pelajaran di SD, kalian masa berbakat atau enggak gitu. Jangan cuma nurut didogma sama orang yang negaranya juga dari mana gitu loh. Kita ini punya budaya kuat di Indonesia, budaya apalagi yang orang orang Jawa ya, itu udah jalan aja sampai ngesot gitu loh ngomongin budaya. Begitu juga dari pulau lain, dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Ini sebenarnya kekayaan alam gitu loh. Makanya apa yang ada di Indonesia ini jangan dirusak. Kalau udah jadi bangunan, usahain jangan dirusak. Kecuali emang mau direnov gitu. Jangan sampai demo-demo bikin jalan macet. Jangan, nggak cuma bangunannya aja ya, kayak kayak yang mendukung transportasi juga bikin jalan macet, bikin orang pulang kerja lambat, bikin anak sekolah jadi pulangnya kelamaan, kan kasihan gitu loh. Anak sekolah seharusnya sore pulang, kalian demo-demo jadinya macet, pulang ke rumah udah kelaparan, udah nggak mood untuk belajar. Ini sebenarnya menghambat, tindakan-tindakan yang menghambat ya seperti ini gitu. Jalanan udah macet, ditambahin macet lagi kalau di kota gitu. Makanya ya mulailah cari kegiatan yang berguna itu, cari benar-benar kegiatan yang berguna buat diri sendiri dan orang lain gitu. Jangan cuma egois mikirin sorganya sendiri ya, cuma kita nih hidup ya sama-sama menghirup udara ya di bumi gitu. Orang-orang yang sama-sama menghirup napas pun ya ini orang, ini benar-benar ya, benar-benar senasib sepenanggungan gitu, mau agamanya apa, mau negaranya apa gitu. Jangan kalau kita ngeliat orang lapar ya kita bantuin, jangan sampai dia mati kelaparan gitu. Ngeliat orang luka, bantuin dia sampai sembuh, jangan ada darah netes ya keluar. Gimana caranya juga kalau ada yang kira-kira orang yang terlalu apa ya, terlalu marah-marah, terlalu stres, ya kita bantuin lah gitu. Kita bantuin, kita kasih entah itu ucapan-ucapan yang adem, bikin dia cool down seperti itu. Itu juga tindakan yang berguna, tindakan yang istilahnya memiliki kredit lah untuk dipertimbangkan ya di akhirat tuh, nggak cuma demo dan gerbek-gerbek kayak gitu loh. Ya kalau mau perang sekalian perang lah, ikut sana di sana gitu, tunjukkan lah kalian jagoan gitu loh. Kalian mau menghadang rudal, menghadang senjata AWM ya terserah. Yang jelas di Indonesia kalau bangunan yang udah dibangun, bangun bangun bangunan aja juga pakai keringat dan tenaga ya. Ada orang-orang kuli-kulinya tuh yang dari mungkin dari luar kota, luar pulau, entah itu mereka kadang ya kelaparan, kadang ya makannya juga seadanya, gajinya juga nggak besar gitu. Udah membangun gedung bagus, gerebek-gerebek ngerusak, mecahin kaca, ngancur-ngancurin perabot, demo, bikin macet jalan, nyampah. Ini nambah PR lagi guys. Sampah itu kita udah cukup gitu loh. Sampah tuh udah cukup ya.
Indonesia tuh udah cukup, jangan ditambahin lagi sampahnya. Kita berusaha lah gimana caranya untuk menciptakan kedamaian di Indonesia ya. Menciptakan kedamaian, jangan sampai ada keributan, jangan sampai ada, ya inilah, jangan memancing keributan gitu loh. Jangan jadi orang-orang yang memancing keributan. Nah, di sini yang dipahamin seperti itu. Mau ke akhirat nggak harus gerebek-gerebek dan demo. Mau ke akhirat nggak harus bakar-bakar ya. Kalau mau ke akhirat, ya berbuat baik lah. Itu bekalnya. Nanti ya pasti akan dicatat ya, namanya orang, kita punya akal, kita udah tahu perbuatan ini baik, benar. Ada perbuatan yang baik dan hasilnya mungkin ya bisa kurang baik. Ada perbuatan yang istilahnya kurang baik tapi hasilnya bisa baik. Ya mungkin seperti itulah. Ini hidup, ini orang harus paham gitu loh. Ada perbuatan yang istilahnya kurang baik tapi hasilnya tuh sangat baik gitu loh. Ya contohnya kayak apa ya? Contohnya kayak ya misalnya ada pengusaha dari luar negeri ya, bikin usaha di sini. Sebenarnya ini emang kurang baik karena emang seharusnya pemerintah lebih mendukung usaha yang di Indonesia dulu gitu loh. Tapi emang udah zamannya juga dan hasilnya juga kita rasakan, banyak membuka lapangan kerja, banyak keluarga yang tertolong, banyak anak-anak sekolah yang bisa sekolah, banyak anak-anak ya pokoknya pengangguran juga bisa dikurangin seperti itu ya, ya seperti itu. Jadi emang segala sesuatu ini nggak harus dilihat dari ujungnya gitu, lihat dari efeknya juga. Kalau misalnya ngerusak ya ini, ya kalau diterusin ya kalian jadi generasi ngerusak kalau kayak gini gitu loh. Orang yang udah damai di Indonesia, orang udah bangunan yang udah dibangun capek-capek dirusak gitu loh. Ya inilah gimana caranya, seharusnya apa ya, lebih lebih pinter lagi ya, lebih berkualitas lagi lah gitu tindakan itu. Kalau mau bikin segala sesuatu, entah itu ya mungkin rasa solidaritas ya, cuma bikin yang jangan ngerusak gitu. Gimana caranya? Jangan rusak, berguna buat semuanya. Jangan sampai ada ya istilahnya korban ya, korban jiwa dan korban perasaan juga ya. Ini korban jiwa ya kayak mungkin ada yang ya mungkin bentrok sampai meninggal, juga korban perasaan ya kayak tadi kemacetan, orang jadi nggak suka, orang akan mengutuk kayak gitu. Tindakan kalian itu bukannya didukung malah dikutuk gitu, yang ada gitu. Ya itulah, orang-orang itu harus benar-benar harus paham banget akan tindakannya untuk masa depannya kayak gimana. Kalau tindakan yang nggak berguna dikutuk orang, ya buat apa? Bikin yang berguna lah, bikin yang benar-benar nyata buat dia sendiri gitu loh. Jangan cuma mikirin yang abstrak aja, mikirin ideologi, cuma bangunannya dirusak, jalanan bikin macet, nyampah di mana-mana gitu. Ini mendingan kan biarkanlah yang udah bisnis, yang kerja bantuin nafkahin keluarganya, yang jadi manajer atau supervisor ya biar dia bisa ya memahami dunia kerja, dunia bisnis, sehingga dia bisa belajar, bisa menambah wawasan ilmu, dia ngelayanin pelanggan, bisa dapat sesuatu, dia mendapatkan istilahnya tugas dari atasan, bisa menambah ya, tantangan, bisa nambah ilmunya. Ya jadi ya biarkan aja gitu loh. Nah, di sini cari kegiatan lain lah gitu. Cari kegiatan lain yang berguna gitu. Jangan sampai ya apa yang udah jadi dirusak gitu loh. Apalagi di Indonesia ya. Jangan ngerusak yang ada di Indonesia gitu loh. Kalau mau istilahnya mempertahankan ideologi ya silahkan gitu. Bisa istilahnya bikin channel atau mau keras-kerasan pikiran kalian yang terserah, yang penting itu kan ide ideologi gitu ya,
kayak gini aja kan, nggak usah ngerusak-ngerusak, bisa kan. Jadi biar orang menilai, biar orang ini ya istilahnya memilih ya, menilai dan memilih gitu loh. Kita nggak bisa memaksakan kehendak, biar orang memilih ya. Kalau bisa kembali tadi, apa yang udah jadi jangan dirusak gitu. Apa yang ada di negara lain, kita jangan lupa sama negara sendiri. Kalau pengen berbuat baik nggak harus melakukan hal-hal yang merusak, tapi bisa melakukan hal-hal yang berguna gitu aja. Oke guys, kalau ada yang mau komen silahkan guys. Cuma jangan dijadikan debat ini ya, jadikan sebagai ya pokoknya hikmah kalian aja lah. Ini kalian dapat istilahnya harus bisa ngambil hikmah positifnya aja. Kalau kalau kalian istilah pola pikirnya ya beda, ya prinsipnya beda, ya nggak masalah, itu masing-masing gitu. Orang bisa beda pikiran, tapi kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap bersatu ya. Udah nggak ada obatnya lah. NKRI ya, demi NKRI ya, habis-habisan gitu. Oke guys, sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.